Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan saya hormati. Saya ingin merespon beberapa saja yang mungkin menjadi concern Ibu Bapak sekalian dengan tanpa mengurangi hormat saya pada seluruh anggota Komisi 5. Yang pertama untuk Pak Hamka tentang komunikasi antara kita, antara PUPR dan Komisi 5 DPR RI. Saya kira mohon maaf Bapak, memang benar kita harus tetap menjaga trust kita. Jadi nggak ada persepsi apa-apa dari kami bahwa kami akan tidak memperhatikan Ibu Bapak sekalian. Nggak ada sama sekali Bapak. Yang saya hanya bisa mendukung Bapak sekalian dari program. Saya nggak pernah memberikan menserve Ibu Bapak sekalian selain dari program. Jadi program-program insya Allah akan kami kami penuhi sesuai dengan kemampuan kita dan itu untuk semua. Untuk itu seperti Pak Sahrul sampaikan, yang 3T untuk apa saja, saya ingin mengembalikan pada Bapak semua. Silahkan Bapak, nanti saya tugaskan Pak Sekjen untuk bisa mengalokasikan 3T itu untuk apa saja. Karena IBN ini, bukan IBM ini adalah dari P3TGAI, PSPS, kemudian yang lainnya. Silahkan Bapak mau yang mana yang mau diprioritaskan, nanti dari situ akan kita jabarkan program-program IBM. Jadi kami tidak ingin mengalokasikan sendiri, oh ini BSPS kan ini, tapi saya akan serahkan pada Komisi 5, nanti eh, Pak Sekjen yang akan menindaklanjuti. Kalau itu bisa diterima, mudah-mudahan bisa menjadi solusi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak ada curiga pada kami itu untuk apa gitu. Jadi bukan curiga tapi apa ya, tanda tanya ini kok kayak nggak transparan, untuk apa saya nutup-nutupi kayak gitu. Pimpinan, Nyun Sewu Pak Menteri, bukan curiga tapi memang untuk pedoman. Saya terima kasih sudah ada kebijakan itu, artinya ditanyakan dulu kepada anggota Ya, dewan. silakan. Kira-kira batas waktunya kapan Pak harus mengusulkan itu? Minggu ini mestinya. Dalam minggu ini. Nggih, siap Ya. Pak. Hmm. Karena baru kemarin kami temukan angka itu, ini sekarang sedang dilihat oleh Pak Sekjen, dan saya sudah perintahkan Pak Sekjen segera diputuskan, karena mohon maaf bukan mengembalikan masalah pada sering anggota mengusulkannya terlambat sehingga membuat SK menterinya juga terlambat. Ya, makanya yang P33I kan baru tahap awal, tahap 1. Nanti ada tahap 2-nya. Karena tergantung pada usulan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Pak, jadi mohon maaf Bapak Hamka, kalau ada komunikasi yang selama ini ada miss. Yang kedua untuk Pak Ali Mufti, tentang lelang dini. Saya setuju bahwa planning, programming, budgeting system. Tapi ini strategi pelaksanaan. Jadi lelang dini selalu kami lakukan pada saat November, setelah digedok oleh Bapak di sini, kami lakukan dipanya itu baru Januari. Tapi pasti ada klausul di situ, bahwa ini akan jadi kalau ada dipanya, nggak boleh nuntut. Itu hanya untuk mempercepat pelaksanaan. Nah, sama aja dengan lelang dini untuk IJD ini. Kami sudah dikodol yang Menteri Keuangan, akan ada. Jadi Inpres Amal 690, IJD hanya ada 900, nah ini kita lelangkan. Supaya nanti kalau dipanya jadi langsung bisa kerja, karena kita sudah bulan Agustus ini. Kalau kita nunggu dipa, e-katalog itu harus ada dipanya dulu harusnya. Jadi kami tahu itu Pak. Ya Pak, ini hanya strategi pelaksanaan untuk mempercepat pelaksanaan. Ya Pak, ya, gantung uangnya dari Pak Menteri, Ibu Menteri Keuangan. Oke? Mohon maaf pimpinan, mumpung Pak Menteri bicara ICD. Pak, mohon bagaimana perkembangan ICD? Nah Saya ini, dengarkan itu masih di Kementerian Keuangan ya. yang menjadi kendala. Kira-kira apa yang Ya itu tadi Bapak, jadi kami kan mengusulkan dua inpres, inpres air minum dan air limbah, dan inpres lanjutan IJD tahun 2024. Nah, dua-duanya disetujui dengan jumlah angka alokasi anggaran yang terbatas. Nah, sekarang yang sudah ada banyak Bu? Surat tanggal 17 Agustus 600. Pakai mic. Pakai mic.
Mohon izin Bapak Menteri untuk Inpres air minum dan air limbah ini baru mendapatkan persetujuan dari Ibu Menteri Keuangan tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini. Namun dari usulan 3 triliun yang kita mintakan, kita hanya mendapatkan 696 miliar. Dan kami sudah melakukan pelelangan. Kemarin kami sudah menyurati ke Kementerian Keuangan untuk revisi. Namun sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan SPRA-nya. Mudah-mudahan Oke. segera dapat SPRA-nya. Terima kasih, Demikian Bu Bapak, terima Dirjen. kasih. Jadi semua kita lakukan dalam paralel. Kalau semua harusnya sekuensial. Mohon dijelaskan. IGD kita sudah mengusulkan juga. Ini sudah bersamaan dengan pemberitahuan dari Pak Menteri Keuangan 690 untuk amal, air minum dan air limbah. Untuk IJD dikasih angka 900 miliar untuk tahap pertama ini. Jadi beliau mengalokasikan dengan tahapan. Pimpinan mohon maaf. Saya akan Maafkan Pak, silakan. Saya akan mempertajam soal Inpres jalan daerah, Pak. Karena IJD ini betul-betul urgent Iya. untuk di daerah. Saya Menteri. dapat informasi 900 miliar itu baru persetujuan dari Kementerian Keuangan. Iya. Tapi dananya pun belum diberikan, belum dicairkan. Ini tadi yang Pak, kalau Oke. amal kan sudah kasih surat. Andai kata ini 900 miliar itu dicairkan, itu juga masih sangat kurang jauh, Pak. Ya. Tidak begitu berarti untuk di daerah. Saya ingin bagaimana, Pak, kira-kira upaya supaya IJD dari Kementerian Keuangan itu bisa bertambah lagi, tidak hanya sekedar 900 miliar. Apakah harus minta bantuan Pak Presiden karena ini antar lembaga? Mohon maaf. Jadi dengan Pak Presiden saya sudah sampaikan pada beliau, Pak, ini baru disebutkan 900. Ya udah itu dulu dipakai. Jadi semua itu ada, karena Inpres itu kan sudah dengan Presiden. Jadi udah Presiden, saya, Bu Menkyu. Bertiga udah ketemu, baru 900, Pak. Ya udah itu dulu dilaksanakan. Apa itu yang dimaksud sudah final hanya 900? Belum. Yang sudah itu. Ya, saya mohon Pak ini dengan Ya. Pak Menteri PUPR. Siap, Makasih. Pak, siap. Pimpinan. Ya. Minta izin Pak Dewo. Ya. Jadi saya kira kita bicara nilai Pak Dewo itu urusannya beliau-beliau. Cuman yang kita bicarakan bahwa usulan yang perlu kami bicarakan di sini. Karena tolong reguler bagian Bapak, tapi ada aspirasi juga karena yang lalu kan seperti itu. Kami usulkan. Tetapi sampai saat ini kami belum pernah ada komunikasi dengan teman-teman di Bina Marga. Iya. Harap saya Pak Dirjen yang baru supaya bisa kami yang lalu kami disampaikan bahwa Pak Robert tolong menjadi yang program pertama progres dari Pak Robert mana? Kami sampaikan, oh ini. Ya kan, dengan ide yang diminta kami siapkan semuanya. Kapan kami ini bisa terjadi lagi seperti itu. Ya. Jadi bukan nilai duit yang ada, tapi turun pun kami cuma jadi penonton. Untuk apa itu kami bicarakan di sini. Oke. Yang perlu itu kan kami bisa, karena Inpres itu kami revisi untuk kami bisa memberikan itu kepada Ya. daerah kami. Paham, Jadi, Pak. Ya. makasih Pak Menteri. Paham, Pak. Sedikit, Jadi ini pimpinan. juga menjawab Pak Dedi tentang kepastian IJD, Bapak. Jadi IJD, Nambah sedikit Pak Pimpinan, masalah IJD. silakan. Boleh. Terakhir, silakan Pak. Iya. 900 miliar. Dan saya punya keyakinan yang di cover dalam program IJD itu mesti banyak. Karena dulu angkanya itu triliunan, sekarang hanya 900 sekian. Ya, tolong didapil-dapil diakomodir lah, walaupun nggak semua Pak Menteri. Hanya itu aja, terima kasih. Izin Di tempat sebelum saya, Menteri, supaya senada dengan itu, supaya konkret, kita minta daftarnya dari usulan kita supaya proporsional. Karena kami juga mendengar sebagian usulan dari anggota sama sekali tidak ada respon, sementara sebagian
sudah direspon dengan baik gitu. Oleh karena itu kita minta daftar realisasi usulan dari seluruh anggota supaya apakah realisasinya proporsional atau tidak. Terima kasih Pak. Paham, Pak. Terima Dapil kasih. Jatim 7 lah yang paling. Dan yang ketiga untuk Pak Yai Mahrum tentang anggaran di IKN. Jadi IKN ini memang APBN memang tugasnya untuk membangun prasarana dasar. Jadi jalan, air minum, kemudian embung-embung, kemudian perkantoran. Sampai sekarang apa lagi ya? Sampah, sanitasi. APBN sekarang sudah berinvestasi sebesar 85 triliun kira-kira. Dengan investasinya sampai dengan groundbreaking kemarin yang ke-7 adalah 56 triliun. Saya kira ini kok lebih kecil? Saya kira tidak, karena APBN ini mulai dari nol. Yang tadi dibilang dari hutan. Kalau hutan pasti orang nggak mau investasi. Jadi ini ini terus berjalan. Nanti September akan ada groundbreaking lagi swasta-swasta yang akan terus karena sudah ada saya melanjutkan dari 472 yang menandatangani letter of intent itu sekitar 220 yang the real investor. Lainnya itu kontraktor, supplier, konsultan. Nah, yang 220 dari 220 dievaluasi ada 60 yang memang untuk mau investasi. Dari 60 ini sudah saya petani lagi. Yang kemarin sudah 5 investasi yang bulan depan mudah-mudahan ada 7 atau 8 lagi. Jadi terus akan bertambah. Jadi itu Pak Yai. Kemudian dari satu lagi dari Pak Sahril tentang blacklist. Blacklist ini kami sudah pernah mengusulkan persurat kepada LKPP karena yang membuat regulasi tentang pengadaan barang dan jasa ini LKPP. PU tinggal usernya saja. Jadi memang yang blacklist itu hanya perusahaan, tidak termasuk blacklist terhadap personel baik direktur maupun pengurus perusahaannya. Jadi kami setuju, sangat setuju kalau Komisi 5 bisa mendorong LKPP untuk blacklist kepada perusahaan. Seperti hanya kalau KPBU, kalau yang misalnya unsolicited gagal, maka diulang lagi, pasti investor yang berafiliasi dengan yang pertama sudah nggak boleh. Itu di KPBU ada begitu. Nah, di blacklist di LKPP ini nggak ada. Di LKPP nomor 12 tahun 2021 dan Perpres nomor 12 tahun 2021. Kemudian Pak Sadewo tentang tol Demak Tuban, saya kira kita memang harus segera membangun itu karena koridor di utara, karena untuk yang selatan dan utara ini memang jomplang pembangunannya. Kita sedang menyiapkan readiness kriterianya ini. Mudah-mudahan tahun ini selesai, kemudian memerlukan tanah sekitar 4 triliun dan dukungan konstruksi 1 triliun. Sedangkan analisa financial interest of return-nya 11%. Kami jadwalkan kuartal kedua 2022 ini AMDAL-nya akan selesai, baru kita bisa tenderkan. Saya kira itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting saya kira untuk yang IBM tadi, kami akan menyerahkan 3 triliun tadi untuk diprioritaskan oleh Komisi 5 DPR RI sebelum dilakukan revisi DIPA-nya. Pimpinan, izin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Menteri, silakan yang terakhir, Pak. Ya. Pak Sudewo, ya. Sing ditepuk tangannya opo iki? Urung rampung. Udah. Silakan, Pak. Pimpinan, Pak Menteri, untuk Inpres Sepam, Pak. Itu tolong ada informasi kepada kami alokasinya, karena mengingat di daerah kami itu masih banyak
yang membutuhkan Pak pelayanan air minum Pak. Jadi kalau bisa dibantu juga Pak di Kabupaten Pati. Bapak Pimpinan, Silakan, ini Pak. juga kami informasikan yang Inpres air minum ini diutamakan untuk memanfaatkan IPA regional yang sudah terbangun, yang belum dimanfaatkan. Jadi tidak membangun IPA baru, tapi menyambungkan kesambungan rumah dari IPA yang sudah, karena masih banyak IPA-IPA yang belum optimal dimanfaatkan. Apa, Pak? Jadi sebagai memanfaatkan idle capacity-nya. Jadi tidak membangun IPA baru, tapi membangun sambungan rumah yang harusnya menjadi tanggung jawab PDAM atau kabupaten kota. Seperti halnya jalan daerah. Itu, Pak. Siap Pak Menteri. Iya, matur Mungkin nuwun. pimpinan.